Dulu ada cerita lucu Pak, pernah saya sampaikan dulu. Ada satu masjid, itu imamnya berikut jamaahnya, makmumnya semuanya memegang gayung. Allahu Akbar, penggayung Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai selesai gayung pegang. Assalamualaikum warahmatullahi. Pasti tanya, Ustaz punten, baru kali ini saya menemui ada imam dan jamaah memegang gayung. Apa ada dasarnya Ustaz? Ada dalilnya? Ada dalilnya. Coba dibuka kitab apa waktu itu, sama Taufik kalau tidak salah. Itu ada sebuah makalah mengatakan la tasihhus shalah illa bil mighrafah. La tasihhus salatu, tidak sah salat illa bil mighrafati, terkecuali harus membawa gayung. Begitu dilihat kitabnya, ternyata bukan migrofah, itu ain, titiknya ada di atasnya ada bolong. Bekas apa tuh? Bekas binatang apa itu? Jadi seakan-akan itu adalah ghain. Jadi migrofah bukan ma'rifah. Ini bukan migrofah Ustaz, tapi ini ma'rifah. Tidak sah salat illa bil ma'rifati, terkecuali dengan ma'rifat kepada Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala dari semua sifat-sifatnya, semua mustahilnya, dan semua sifat jaiznya. Kalau dalil dibalas dalil, hujah dibalas hujah, kalam dibalas kalam, kalau tinju dibalas tinju. Jangan coba-coba sakiti ulama ahlu sunnah. Satu gores nyakitin ulama, kami turun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Al-Khaif yang dirahmati Allah. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal sebulan lagi kita akan menghadapi satu bulan yang sangat-sangat luar biasa dan kita tunggu-tunggu. Dari mulai Rajab kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, terus wa ballighna Ramadan, ballighna Ramadan, ballighna Ramadan. Harapan semua orang yang hidup adalah ingin disampaikan usianya untuk mengikuti, menjalani ibadah di bulan Ramadan. Seandainya Rajab
diibaratkan seperti menanam, maka bulan Sya'ban ibaratnya menyiram, dan Ramadan panen. Menanam, menyiram, dan panen. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah siap di bulan Rajab dan Sya'ban untuk menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangannya, maka tatkala Ramadan tiba sudah tidak asing lagi, sudah siap semua badan kita, hati kita dan jiwa kita. Tapi kalau langsung Ramadan kita lakukan, bersihkan badan, bersihkan hati dan jiwa kita, itu tidak mungkin langsung bisa. Oleh karenanya para ulama menganggap bulan Rajab adalah bulan untuk mensucikan badan kita dari segala dosa. Sucikan badan kita dari segala dosa, dari mata kita, telinga kita, ucapan kita, semua tubuh kita bersihkan dari segala dosa. Oleh karenanya dianjurkan di bulan Rajab memperbanyak membaca istighfar. Dan bahkan ada sebuah riwayat dari Wahab bin Munabbih, beliau mengatakan bahwa apabila seseorang membaca istighfar pagi dan sore di bulan Rajab dengan istighfar Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya, pagi dan sore sebanyak 70 kali, maka jasadnya tidak akan pernah dibakar oleh api neraka. 70 kali. Setelah suci badannya, maju ke bulan berikutnya, ialah bulan Sya'ban sekarang. Di bulan Sya'ban intinya adalah mensucikan hati kita dari segala kotoran-kotoran, kotoran dengki, kotoran marah, kotoran sombong, kotoran ujub, riya, dan seterusnya. Hilangkan semua dosa itu di bulan Sya'ban. Dengan apa? Dengan memperbanyak sholawat di bulan ini. Sebagaimana Rasul mengatakan, Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Oleh karenanya perbanyak di bulan ini membaca sholawat. Dan bahkan Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari, beliau berpuasa kullihi, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Sebagian mengatakan tidak semuanya. Dan ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda berpuasa di bulan selain Ramadan terbanyak di bulan ini, tidak di bulan yang lain? Padahal ada bulan Rajab yang masyhur keunggulannya, ada Muharram, ada juga Dzulhijjah. Kenapa di bulan ini engkau berpuasa begitu banyaknya Rasulullah? Beliau menjawab, ini bulan Al-Mansiyyu, yang dilupakan oleh orang-orang. Biasanya di bulan ini orang-orang lupa, tidak mau puasa, makanya Nabi berpuasa agar bulan ini jangan sampai diabaikan begitu saja. Apalagi menyambut bulan suci Ramadan. Jika sudah suci hatinya, sudah suci badannya, barulah dia memasuki bulan yang berikutnya, bulan agung, bulan mulia, yaitu Ramadan. Maka tujuan inti di bulan Ramadan adalah untuk mensucikan jiwa kita. Jika badan sudah suci dari dosa, kemudian hati pun suci dari segala aib, maka Ramadan pun akan suci jiwa kita. Insya Allah. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita membuka tafsir surat Al-Asr, alangkah baiknya kita sama-sama membacakan surat ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق الذين آمنوا وعملوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Masya Allah, banyak peningkatan warga Al-Khaif. Semakin keren iramanya, semakin fasih bacaannya. Alhamdulillah. Ini berkat guru-guru kita yang tiap hari digembleng orang Khaif. Baca terus tadarusan, subhanallah. Ada peningkatan. Makanya saya pun tidak berani kencang suaranya karena sudah mahir berirama orang Al-Khaif. Masya Allah, kita doakan guru-guru kita ya, yang mengajar kita, baik yang rutin tiap minggu ataupun yang tiap hari. Khususnya kita doakan mereka semua, semoga mereka panjang umurnya, murah rezekinya, dikabul segala hajatnya, angkat derajatnya, angkat penyakitnya, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita sebagai murid-muridnya, semoga kita semua bisa mengambil manfaat berkah dari mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Asri. Surat ini mempunyai kelebihan. Di antaranya ada sebuah riwayat bahwa diceritakan dulu ada seorang sahabat yang bernama Amr bin As. Beliau pada mulanya belum masuk Islam, dan beliau pernah diutus atau menjadi delegasi kepada Musailamah Al-Kadzdzab, seseorang yang mengaku nabi, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Diceritakan bahwa ketika Amr bin As mendatangi Musailamah Al-Kadzdzab, Musailamah bertanya kepada Amr bin As. Kata dia, "Hai Amr, apa yang telah diturunkan kepada sahabatmu?" Maksudnya Muhammad SAW. Kata beliau, "Telah turun kepada sahabatku Muhammad sebuah surat yang wajizah balighah." Wajizah artinya ijaz, sedikit lafaznya tetapi maknanya sangat luar biasa, sangat-sangat luas. Sedikit lafaz, sedikit ucapan tetapi maknanya sangat luas. Itu wajiz, ijaz. Dalam ilmu ma'ani ada kata dibagi tiga. Ada kata ijaz, artinya sedikit lafaz maknanya luas. Ada kata itnab, kebalikannya, banyak lafaznya namun sedikit maknanya. Dan ketiga ada musawat, bandingan, sama saja maknanya dan lafaznya sama saja, tidak ada kelebihannya. Itu musawat. Ada ijaz, ada itnab, ada musawat.
Amr mengatakan surat ini wajizah, sangat sedikit tetapi maknanya sangat luas sekali. Yang kedua balighah, sangat balaghah, sangat indah, tersusun rapi. Kata Musailamah, surat apa? Apa yang diturunkannya? Kemudian Amr membaca surat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dibaca. Akhirnya si Musailamah terdiam sejenak dia. Tidak lama dia ngomong, sama, aku juga dapat seperti Muhammad. Aku pun dapat sebuah surat, kalau bahasa dia, seperti Muhammad. Kata Amr bin As, apa itu? Dia bacakan. Ini Quran versi Musailamah Al-Kadzdzab. Kalau kita cari Al-Quran nggak ada, Pak, nggak ada. Apa kata dia? Ya wabar, ya wabar, innama anti udhunani wa sadaq. Saya lupa potong lagi, kan ini bukan bahasa Arab, bahasa Quran ini. Oh ini nih. Wasairuki haqzunafa. Ini kata dia. Apa artinya? Ya wabar, ya wabar, wahai kelinci, wahai kelinci. Innama anti udhunani wasadar. Sesungguhnya engkau hanyalah, sesungguhnya yang menonjol darimu adalah udhunani wasadar, dua telinga dan dada. Wasairuki habzunaqar, sementara selain tubuhmu dari dada dan telinga itu mungil. Setelah itu dia berkata kepada Ammar, wahai Ammar, bagaimana menurutmu wahyu yang telah turun kepadaku? Kata Ammar bin As, aku meyakini bahwa engkau seorang pendusta. Seorang penyembah berhala pun bisa menebak, bisa melihat mana ucapan yang benar-benar dari Allah Ta'ala dan buatan sendiri. Dia percaya. Segitu Amr bin As, penyembah berhala. Dan waktu itu beliau belum Islam, masih kafir. Dan ini terjadi setelah Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi. Jadi tidak bisa Al-Quran dibandingkan dengan ucapan manusia, tidak bisa. Tidak ada yang bisa mengalahkan firman-Nya Allah Ta'ala. Semuanya indah firman-Nya Allah Ta'ala itu. Indah. Saking indahnya tidak ada seorang pun yang mampu menandinginya. Bahkan di Al-Quran ditantang, seandainya jin, manusia berkumpul semuanya, menyatu padu, bergabung semuanya, ingin membuat tandingan Al-Quran, Allah katakan la ya'tuna bimislih, tidak akan mampu mereka, tidak akan mampu. Saking indahnya, luar biasanya Al-Quranul Karim. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan kepada kita semua ilmu tentang Al-Quran. Amin. Ya rahimakumullah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ada sebuah riwayat dari Tabrani dengan sanad dari Abdullah bin Hasin, beliau berkata, kana rajulani min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya lam yaftariqa illa ala an yaqra'a ahaduhuma 'ala al-akhar surat al-'asr. Pada zaman dulu, zaman sahabat Nabi, ada dua sahabat Nabi. Di sini nggak disebutkan siapa-siapanya. Ada dua sahabat Nabi, apabila mereka saling bertemu,
maka keduanya tidak akan pernah meninggalkan tempat masing-masing, bahkan salam pun tidak sepanjang belum membaca surat Al-Asr. Jika sudah baca surat Al-Asr, salam, baru mereka berpisah. Nah, oleh karenanya sebagian di antara kita pada saat ada kajian, ada perkumpulan, terutama yang ngaji-ngaji, mengajar Iqra atau apa, biasanya diakhiri dengan bacaan apa? Al-Asr. Dan sebagian khatib pun khutbah Jumat, kadang-kadang di akhir khutbahnya dia membaca surat Al-Asr. Kenapa surat ini sering dibaca? Karena surat ini sedikit suratnya, bahkan termasuk surat yang paling pendek. Di Al-Quran tidak ada surat yang paling pendek kecuali 3 surat yang isinya adalah 3 ayat. Yang pertama surat Al-Kautsar, 3 ayat. Yang kedua surat Al-Masad. Idza jaa nasrullahi wal fath, 1 ayat. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, 2 ayat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, 3 ayat An-Nasr. Dan yang ketiga adalah surat Al-Asr. Jadi minimal 1 surat adalah isinya 3 ayat. Dan surat ini termasuk surat terpendek, tetapi maknanya sangat-sangat luar biasa. Sampai-sampai seorang imam besar yang bernama Syafi'i berkata, radhiyallahu ta'ala, kata beliau, innaha suratun law lam yunzal ilan nasi illa hiya la kafathu, kata Syafi'i. Seandainya Allah Ta'ala tidak menurunkan Al-Quran, hanya 1 surat saja yang diturunkan, yaitu Al-Asr, maka surat ini sudah mencukupi semua Al-Quranul Karim. Surat ini turun di kota Mekah. Ini pendapat dari jumhur ulama tafsir. Kebanyakan ulama mengatakan surat ini turun di kota Mekah. Sebagian mengatakan bahwa surat ini turun di kota Madinah. Surat ini ada 3 ayat. Betul enggak? 3 ayat. Cuman ada perselisihan dari kata al-asri dan bil haqqi. Sebagian menyatakan wal asri ini 1 ayat. Sebagian menyatakan al-asri itu bukan 1 ayat, sambung wal asri innal insana lafi khusr, 1 ayat. Yang keduanya apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq, 2 ayat. Terakhir wa tawassaw bis sabr, baru 3 ayat. Sama saja 3 ayat juga. Nah, kemudian kalimatnya atau isi katanya ada 14, ada 14. Dan hurufnya kalau mau dihitung, wa hurufuha samanin wa sittuna, ada 68 huruf Al-Asr. Kita maknai sekarang. Wal asri demi masa. Sebagian mengartikan wal asri demi siang dan malam. Sebagian mengatakan wal asri demi pagi dan sore. Sebagian mengatakan wal asri demi salat asar. Banyak maknanya.
Kenapa dikatakan demikian? Demi surat Asar, karena di sini disebutkan karena Asar ini adalah salat wusta, salat yang terletak di tengah-tengah dari 5 waktu. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan bahwa kita mesti muhafadzah, menjaga semua salat, dan khusus wassalatil wusta, dan terutama salat wusta mesti benar-benar kita jaga. Hafizu 'alas salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga semua salat, terutama al-wusta, ialah asar, zuhur, subuh dan zuhur. Kemudian maghrib dan isya. Nah, tengah-tengahnya adalah salat wusta, asar. Sebagaimana Rasul mengatakan dalam hadis sahihnya, as-salatul wusta salatul asri. Salat wusta ialah salat asar. Jaga oleh kita salat ini. Jangan sampai salat ini diabaikan. Jangan pernah meninggalkan asar kalau bisa berjamaah. Karena asar ini termasuk salat wusta. Tetapi pendapat tadi yang banyak itu, yang paling masyhur, yang paling utama adalah pendapat demi masa, demi asar. Kemudian innal insana lafi khusrin. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, benar-benar berada dalam kerugian dan kebinasaan. Sesungguhnya al-insan itu berada dalam khusrin. Dalam ayat ini ada tambahan la fi khusrin. Tidak langsung innal insana fi khusrin, tetapi ada la-nya, la fi khusrin. La ini adalah sebuah kata penguat, takkid, penguat. Bisa saja kita katakan innal insana fi khusrin, sesungguhnya manusia fi khusrin, itu dalam kerugian. Tetapi diperkuat mana ini, la fi khusrin, benar-benar, sungguh berada dalam kerugian. Insan dalam ayat ini pun para ulama tafsir berbeda pendapat. Ibnu Abbas mengartikan insan dalam ayat ini artinya Abu Jahal. Innal insana, sesungguhnya Abu Jahal. Ad-Duhaq mengatakan bahwa makna insan dalam ayat ini adalah jama'atun minal musyrikin, sekelompok orang-orang musyrik, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza, dan Aswad bin Abdul Yaguz. Itu makna insan dalam ayat ini. Dan yang ketiga adalah insan diartikan juga seseorang yang sudah tua, sudah lansia, sudah tidak bisa apa-apa, lansia. Ibrahim mengartikan innal insana lafi naqsin wa du'fin, sesungguhnya seseorang yang sudah berumur, sudah tua bahkan pikun, lafi khusrin, sungguh berada dalam kekurangan dan kelemahan. Mana ketiga. Jadi insan di sini adalah orang sudah tua. Sudah tua pasti dia akan rugi. Kenapa? Karena kurangnya ibadah dia, kemudian lemahnya fisik dia, semuanya lemah, dari matanya melemah, telinganya pun melemah. Illal ladzina amanu, kalau kita artikan makna insan di sini adalah orang yang sudah tua, kecuali orang tua itu beriman, beramal saleh dan seterusnya, maka dia tidak akan pernah merasa rugi, lemah. Artinya apa? Artinya kalau seseorang beriman, dari masa mudanya dia sering melakukan jamaah sholat,
dia sering baca Al-Quran pagi sore, dia sering berzikir kepada Allah Ta'ala, sering silaturahmi, sering sedekah dan sebagainya. Ketika usianya tua, dia tidak mampu melakukan sholat berjamaah, dia tidak mampu silaturahmi lagi, iktikaf tidak mampu. Nah, di sini orang yang sudah tua pun ketika dia memang tidak bisa berjamaah, tetapi karena dulunya sering berjamaah, Allah tetap catat bahwa dia telah berjamaah. Allah catat bahwa dia sedang iktikaf, berzikir, baca Quran, semua amal ibadah dia yang dia lakukan ketika masih kuat, masih muda, akan dicatat meskipun dia sudah tua. Sebagaimana dalam surah At-Tin Allah mengatakan, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang awalnya beriman, beramal soleh, kemudian ditimpa satu uzur, baik sakit ataupun tua, maka falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak akan pernah putus-putus. Jadi kalau ada orang yang sakit, Pak, ada yang sakit di sini, sudah tua, tidak mampu untuk sholat berjamaah di sini, tidak mampu bersilaturahmi dengan kita, maka tetap amal kebaikannya akan dicatat tanpa henti. Alhamdulillah. Nah, ini mana yang ketiga dari insan. Nah, berikutnya adalah ketika dikatakan semua manusia, ini mana paling umum, jenisnya manusia. Innal insana lafi khusrin, semuanya jenisnya semua manusia tanpa kecuali itu lafi khusrin, sungguh berada dalam kerugian. Terkecuali ada di antara mereka yang tidak rugi. Ini namanya bab takhsis. Jadi keumuman kata lafi khusrin, semua manusia rugi, itu ditaksis, ditentukan, dibatasi. Sepanjang orang itu tidak iman, amal soleh dan seterusnya, maka dia tidak berada dalam khusrin. Sebagaimana Allah mengatakan di sini, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Terkecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman yang tidak akan pernah merasa rugi. Sedikit kita buka kitab Kasyifatus Saja tentang iman. Dalam kitab ini Syekh Nawawi berkata bahwa makna iman secara bahasa adalah mutlaqut tasdiq, percaya, membenarkan secara mutlak. Artinya baik sesuatu yang dia dengar atau lihat itu datang dari Nabi atau bukan Nabi, itu namanya iman secara bahasa. Jangan sampai dikatakan aku iman kepadamu, itu kafir tuh. Kalau imannya secara bahasa tidak apa. Sebagaimana dalam kisah Yusuf, ketika saudara Yusuf melempar Yusuf kemana? Ke sumur, dan dia pulang mendatangi bapaknya, terus berkata, qalu ya abana inna zahabna nastabiqu, kata mereka, hai bapak kami, inna zahabna nastabiqu, sesungguhnya kami tadi berlomba-lomba. Kemudian wa tarakna Yusufa, tapi kami lupa, ternyata Yusuf tertinggal di belakang. Inda mata'ina, dekat barang-barang kami. Dan setelah itu fa'akalahu dhi'bu, lalu Yusuf dimakan serigala. Jadi mereka mengatakan bahwa tadi kami kemari lomba-lombaan, lari-larian, sampai lupa Yusuf di belakang kami tertinggal, dan ternyata dia dimakan serigala. Wa ma anta bimu'minin. Nah ini, walau kunna shadiqin, wa ma anta bimu'minin, tentu engkau tidak percaya kepada kami meskipun kami berkata benar.
Ini mukmin, iman. Wa ma anta bimu'minin, dan engkau wahai bapakku mungkin tidak percaya dengan kami. Nah, ini iman. Jadi iman artinya adalah secara bahasa percaya kepada siapapun secara bahasa. Namun secara syar'i istilah iman ialah at-tasdiqu bi jami'i ma jaa'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempercayai terhadap semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang datang dari Nabi kita imani. Semua yang datang dari Nabi wajib kita imani. Nah, iman di sini ada yang memang yakinnya dengan dalil, ada yang dengan taklid. Ada orang iman kepada Allah Ta'ala tapi dasarnya dalil. Dia yakin Allah ada dalilnya. Allah mawjud, Allah qadim, Allah baqin, Allah apa lagi? Mukhalifun lil hawadis, Allah qadir, Allah murid, Allah dan seterusnya, hayyun, sami' basir. Nah, kalau orang mengenal Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya, Allah punya sifat wajib, Allah punya sifat mustahil, Allah punya sifat jaiz. Yang biasanya kita sering membacakan apa? Sifat 20 Pak ya. Hafal Pak sifat 20? Coba sama-sama ayo. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah irada ilmun hayat sama' basar kalam qadirun murid aliman hayyan sami'an basiran. Mau hayyan, hayun boleh, hayyan, hayun tidak berubah arti. 20 sifat dari Allah Ta'ala. Belum mustahilnya berapa, sama 20 sifat, dan jaiznya berapa, satu. Kalau orang mengenal Allah Ta'ala dengan dalil, maka inilah yang disebut dengan ma'rifat. Ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Ma'rifat, mengenal dia dengan sebab kita kenal Allah Ta'ala. Bukan migrofah Pak, ma'rifat. Ma'rifat. Jadi kalau kita beribadah tanpa ma'rifat kepada Allah Ta'ala, maka ibadah kita tidak sah. Dulu ada cerita lucu Pak, pernah saya sampaikan dulu. Ada satu masjid, itu imamnya berikut jamaahnya, makmumnya semuanya memegang gayung. Allahu Akbar, penggayung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai selesai gayung pegang. Assalamualaikum warahmatullahi. Pasti tanya, Ustaz punten, baru kali ini saya menemui ada imam dan jamaah memegang gayung. Apa ada dasarnya Ustaz? Ada dalilnya? Ada dalilnya. Coba dibuka kitab apa waktu itu, sama Taufik kalau tidak salah. Itu ada sebuah makalah mengatakan la tasihhus shalah illa bil mighrafah. La tasihhus salatu, tidak sah salat illa bil mighrafati, terkecuali harus membawa gayung. Begitu dilihat kitabnya, ternyata bukan migrofah, itu ain, titiknya ada di atasnya ada bolong. Bekas apa tuh? Bekas binatang apa itu? Jadi seakan-akan itu adalah ghain. Jadi migrofah bukan ma'rifah. Ini bukan migrofah Ustaz, tapi ini ma'rifah. Tidak sah salat illa bil ma'rifati, terkecuali dengan ma'rifat kepada Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala dari semua sifat-sifatnya, semua mustahilnya, dan semua sifat jaiznya. Nah, ada juga orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, para nabi, tapi dasarnya taklid, tidak dalil.
Ketika ditanya, kamu Islam? Islam. Iman kepada Allah? Iman. Apa dasarmu? Apa dalilmu? Ya karena saya ikut-ikutan, orang tua saya iman, Islam, saya pun ikut. Tidak pakai dalil. Nah, para ulama-ulama membagi martabat iman menjadi 5 bagian. Martabat iman ada 5. Yang pertama, imanu taklid, yaitu imannya seseorang yang hanya mengandalkan ucapan orang lain. Ketika orang lain mengatakan begini, ikut. Ketika orang lain begitu, ikut. Namanya taklid, tidak pakai dalil. Nah, orang seperti ini imannya tidak pakai dalil. Bagaimana hukum imannya? Apakah sah atau tidak? Wa huwa yasihu imanuhu ma'al isyan. Sah-sah saja imannya, tetapi dia berdosa kepada Allah Ta'ala seandainya dia mampu untuk belajar dalilnya. Kalau tidak mampu untuk belajar dalil-dalilnya, maka dia tidak berdosa kepada Allah Ta'ala, tapi tetap sah imannya. Artinya dia tetap dicap sebagai orang mukmin, orang muslim. Yang pertama. Yang kedua, naik lagi dari iman taklid menjadi iman ilmin. Ada orang beriman kepada Allah Ta'ala, dia mengenal Allah Ta'ala dengan dalil-dalilnya. Al-Qur'annya diambil, hadisnya diambil, semua diambil. Nah, inilah yang disebut dengan ilmul yaqin. Ilmul yaqin, iman kepada Allah Ta'ala dasarnya ilmu, ilmul yakin. Ilmulah yang membuat dia yakin kepada Allah Ta'ala, namanya ilmul yakin. Nah, 2 iman ini, iman taklid dan iman dalil, dua-duanya masih terhijab dari zat Allah Ta'ala. Tidak bisa mengenal zatnya Allah Ta'ala, hanya sebatas mengenal Allah dengan dalil saja. Cangkang ini Pak, belum isinya, belum, masih cangkang. Yang ketiga, naik lagi sekarang, ada iman iyan, ialah iman ma'rifatullah bimuraqabatil qalbi. Ini naik lagi Pak. Kalau kita sudah paham dalilnya, maka naik lagi sekarang iman muraqabah namanya. Jadi kita punya hati merasa selalu diawasi Allah Ta'ala. Kita punya hati, coba lihat hati kita. Kita merasa Allah mengawasi kita, Allah melihat kita. Dimanapun kita berada, di tempat ramai, tempat sunyi, di atas, di bawah, itu kita diawasi, dipantau hati kita oleh Allah Ta'ala. Ini iman muraqabah. Disebutlah kalau orang sudah mencapai iman ini, disebut dengan ainul yaqin. Imannya ainul yaqin, ada rasa yang dia rasakan, ainul yaqin. Yang keempat, naik lagi sekarang, ada imanu haqqin, iman hak, ialah ru'yatullahi ta'ala biqalbihi, bisa melihat Allah Ta'ala dengan hatinya. Kalau tadi merasa diawasi saja, sekarang melihat Allah Ta'ala dengan hatinya. Seakan-akan apa? Ka'annahu yarahu, seakan-akan dia melihat Allah Ta'ala di setiap tempat. Yang dia lihat di depannya bukan makhluk, tapi Allah Ta'ala. Semuanya ada Allah Ta'ala. Dulu ada sebuah kisah, ada guru cinta dengan muridnya, melebihi kecintaan dia dengan murid yang lainnya. Ini dibedakan satu murid ini, sehingga murid yang lainnya merasa iri. Nah, untuk membuktikan kenapa seorang guru cinta dengan murid ini melebihi yang lainnya, akhirnya si guru pun menguji mereka semua. Kata gurunya, nanti besok cobalah kalian bawa seekor ayam dan juga pisau. Besok harinya muridnya membawa ayam dan pisau. Setelah dibawa, sekarang potong ayam itu di tempat yang tidak ada yang tahu. Gampang, bos, pergi semuanya kan. Ada yang dalam WC, ada yang di bawah ranjang, yang penting ada yang tahu. Selesai, balik lagi ke gurunya.
Dan semua murid memotong ayamnya kecuali satu murid yang dia cintai. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak potong ayammu? Tidak mampu saya memotongnya. Kenapa? Karena semua tempat tidak ada yang namanya tidak ada orang. Tidak ada, semuanya ada. Di bawah ada, di atas ada. Siapa yang dimaksud? Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin saya bisa memotong ayam ini? Ketika saya masuk ke tempat gelap, saya lihat Allah di situ ada. Ketika saya masuk ke WC pun ada Allah Ta'ala. Makanya saya katakan tidak bisa memotong ayam ini kalau syaratnya seperti itu. Subhanallah, apa kata gurunya? Inilah kenapa aku cinta dengan orang ini melebihi kalian, karena iman yang kuat. Dia sudah mencapai iman hak, iman yang segala sesuatu dianggap sebagai Allah Ta'ala. Nah, kalau orang sudah mencapai iman ini, tidak akan takut dengan apapun, dengan api, senjata, tidak takut. Karena kalau memang api membunuh dia, itu bukan api yang membunuh, tapi Allah Ta'ala. Begitupun senjata, semua dari Allah Ta'ala. Nah, kalau orang sudah sampai derajat iman ini, disebutlah dengan maqam musyahadah atau hakul yaqin. Kalau tadi muraqabah, kalau ini musyahadah, hakul yakin. Dan terakhir adalah iman haqiqah. Ini paling tinggi, yaitu seseorang yang sudah fana, sudah mabuk dengan cintanya kepada Allah Ta'ala. Seperti ibarat seseorang yang masuk ke tenggelam di lautan, sudah tidak bisa lihat apa-apa lagi. Itulah orang yang sudah mengenal Allah Ta'ala, tenggelam dalam ilmunya Allah Ta'ala. Semoga kita semua bisa mencapai derajat iman ini, amin. Kita baru sampai iman dalil gitu Pak ya. Naik lagi Pak. Kalau sudah iman dalil, naik lagi ke muraqabah. Jadi kita punya hati merasa diawasi, dipantau oleh Allah Ta'ala. Seperti gini, kita dalam rumah ada CCTV. Kira-kira apa kita malu melakukan hal-hal yang tidak pantas kalau dilihat dalam TV, dalam itunya, monitornya, kan malu kita. Seperti itulah gambarannya. Saya sedang di Allah Ta'ala. Jadi apa yang saya ucapkan di hati Allah tahu. Itu muraqabah. Nanti setelah itu ada musyahadah. Nah, inilah orang-orang yang akan diselamatkan dari khusrin, kerugian. Orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Yang kedua ialah wa'amilus shalihat, dan mereka mengerjakan amal soleh. Semua perintah Allah dia lakukan, dan semua larangannya dia tinggalkan, terutama yang wajib-wajib. Ada sholat wajib, ada puasa wajib, ada haji, ada zakat. Laksanakan semua kewajiban kita. Itu namanya amilus shalihat. Setelah wajib kita kerjakan, tambah lagi sunnah-sunnahnya. Saya sudah biasa melakukan sholat 5 waktu, rajin, alhamdulillah. Berjamaah juga sudah, tambah sekarang sunnahnya, qabliyahnya, ba'diyahnya, duhanya, istikharahnya, tahajudnya, witirnya, semua kita isi. Itu amilus shalihat. Yang ketiga, watawassaw bil haqqi, dan saling berwasiat, saling menasihati bil haqqi, dalam kebenaran. Di kita sama muslim dianjurkan saling berwasiat, saling menasihati. Ada saudara kita yang mungkin sedang menyimpang, kita nasihati. Ini tidak boleh. Saling nasihati. Jadi orang-orang dulu itu senang, mereka ketika kumpul-kumpul suka bertanya, wahai sahabatku, kira-kira yang kamu lihat dari aku apa kekurangannya? Ini yang mereka katakan. Sama seperti Ummul Khattab, beliau pernah bertanya kepada Salman Al-Farisi, wahai Salman, kira-kira aku menurutmu bagaimana? Apakah aku orang tidak adil? Apakah orangnya bagaimana? Kata Salman, engkau orang yang sangat-sangat adil. Engkau tidak membedakan mana anak, mana tetangga, semuanya sama ratakan. Tetapi kata dia, satu yang saya lihat kekurangan wahai Umar. Apa itu? Kekuranganmu, Anda kalau makan tidak cukup dengan satu lauk. Anda makan roti, pasti nanti ada apa?
ada sayurnya, ada ininya, ini melebihi dari kebutuhan makan. Itu yang saya lihat. Dari mulai itu beliau tidak pernah lagi makan melebihi 1 lauk pauk. Kalau makan dengan ikan sudah cukup. Kalau dengan sambal cukup. Sayur cukup sudah. Coba kita Pak, kalau makan. Apalagi kalau kita hajatan Pak, hajatan, Masya Allah, semua kita makan. Ada bakso dimakan, apalagi nasi goreng dimakan juga. Semua kita cicipin. Saya pertama kaget juga, pertama ikut apa sih namanya, ikut apa ala orang sini. Kalau di kampus kan nggak begitu, di kampung cuman ambil piring nasi cukup sudah. Prasmanan. Saya pertama kali ke Tangerang diajak ibu-ibu warga Islamik. Ustaz kita ikut, kita diundang di hotel Pak. Saya kan nggak ngerti orang kampung. Sampai ke sana, oh ini banyak makanan. Di sana ada ini, sana ada. Ini maksudnya apa? Apa jualan atau apa, saya nggak ngerti. Akhirnya saya ambil piring, udah kenyang satu menu saja cukup. Tapi yang lainnya kok sedikit. Kenapa ya? Kok makanya nggak banyak Pak? Iya kan ada nanti kesana lagi nyamperin. Ambil sana lagi, semua dihabisin, Insya Allah. Nah kalau kita lihat dari kisah Umar bin Khattab, kita malu Pak, malu kita, Insya Allah. Di orang begitu, mereka saling berwasiat, menasihati. Sahabatku, kira-kira hari ini bagaimana aku menurutmu? Mantap, full ibadahmu. Tapi misalnya ada kekurangannya, apa tuh? Kamu tadi ngomong gini, itu tidak baik. Oh iya ya. Ini saling menasihati, seperti inilah Islam Muslim. Ini anjuran kita, kalau kita nggak mau rugi, wa tawassaw bil haqqi, saling menasihati dengan cara seperti itu. Kita punya keluarga misalnya, atau kita punya tetangga, kita saling curhatan. Bagaimana keluargamu, cara kamu mendidik mereka bagaimana? Aku lihat, Masya Allah keluargamu itu sangat-sangat soleh semuanya. Bagaimana caramu mendidik mereka? Apa kuncinya gitu? Nanti kasih tahu, oh begini kuncinya nih. Saya ya begini. Kita ambil ilmunya. Jadi semua yang kita lihat, semua kita rasakan di sekeliling kita ini, kita ajak mereka, kita tanya mereka, dan kita minta saran dari mereka. Inilah Islam yang betul. Saling berwasiat, saling menasehati bil haqqi. Dan yang ketiga adalah, yang keempat, iman, amal soleh, wasiat bil haq, wa tawassaw bis sabri, dan saling menasihati tentang masalah sabar. Sabar ada 3. Ada sabar tatkala kita diuji dengan apa? Dengan hilangnya barang, hilangnya nyawa, musibah. Ini sabar pertama. Yang kedua, sabar dalam menjalani taat kepada Allah Ta'ala. Dikit-dikit sholat, sabar kerjanya. Dikit-dikit puasa, sabar. Dikit-dikit sedekah, sabar namanya. Dan ketiga adalah sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini pun sabar. Masih ada waktu? Sudah cukup? Sudah cukup? Itu betul kan? Baiklah Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya. Masih ada waktu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz, ini sudah sholat subuh dan berbicara tentang iman. Pasti memang namanya kita ini masih banyak kurang Ustaz. Tadi berkaitan dengan iman. Iman berdasarkan dalil ini. Terus ada istilah taklid, artinya udah apa namanya, fanatik kalau istilah bahasa kerennya dari detik dengan ini ayo ini. Yang jadi masalah ini dalam rangka ngaji bersama, ngaji cerdas. Bagaimana pada posisi yang kita udah yakin benar nih, kita paling benar,
Ini kan ada sebagian juga dalam pengajian udah meyakinkan yang bersangkutan mengasumsi sesuatu itu versi dia benar, dan bagi orang yang nggak sesuai sama yang bersangkutan itu dianggap salah. Nah, kaitannya sama begini, di posisi lain tidak bisa menerima ilmu yang luas. Jadi taunya apa kata ustadznya ya udah gitu. Tapi kalau kita yang namanya ngaji kan sebenarnya ya kalau ustadz ini ngomong apa, yang ustadz ngomong apa, maunya kan kita dengar ustadz. Nah, kaitannya sama yang sikap yang kayak gini itu kita harusnya gimana nasihat Ustaz. Kayaknya suasana ini dalam rangka ngaji cerdas nih Ustaz. Mungkin demikian kira-kira bisa dapat pencerahan nanti tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan nasihat itu baik. Tidak ada nasihat tidak baik. An-nasihah hasanah. An-nasihatu hasanatun. Bahkan ada sebuah riwayat mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kulna, kata sahabat, kami bertanya, ya Rasulullah, liman? Untuk siapakah nasihat itu? Kalau agama emang nasihat isinya, untuk siapakah itu? Kata Nabi, lillah, wali kitabi, wali rasul, dan seterusnya. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk semua orang. Itu nasihat. Bagaimanakah nasihat kepada Allah Ta'ala? Kita mengenal Allah Ta'ala dengan cara dalil. Tadi sudah disampaikan, itu artinya kita nasihat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, bagaimana kita nasihat dengan kitabnya? Dengan cara pelajari, baca dengan baik, pelajari dengan baik, amalkan dan ajarkan. Itu nasihat tentang kitabullah. Yang ketiga, nasihat untuk Rasulnya bagaimana? Yaitu kita mengimani apapun yang disampaikan Nabi. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah nasihat untuk seluruh orang. Dan dalam masalah ini, ad-dinu an-nasihah hasanah. Nasihat itu baik, tapi liman yakbaluha. Liman yakbaluha, bagi orang yang mau menerima nasihat kita itu baik baru. Adapun nasihat bagi orang yang tidak mau menerima itu tidak baik. Kira-kira apa nih? Ada ustaz salah misalnya sedang ceramah nih, bahkan ketika khutbah salah. Karena kita merasain nasihat nih, ustaz salah nih, kita berdiri, ustaz salah tuh, bukan begitu. Kira-kira ustaz terima enggak? Ustaz lagi ceramah, kamu begitu ustaz, salah antum, yang betul begini misalnya. Kira-kira terima enggak ustaznya? Enggak akan terima. Bagaimana cara yang baik nasihatnya? Nah, tunggu dulu ustaznya selesai bicara. Sekiranya membuat dia malu kalau kita nasihati di tempat yang umum terbuka, maka jangan dinasihati, nanti aja. Kalau kita yakin dia salah, bagaimana caranya? Nah, setelah bubar semuanya, kita panggil ustaznya atau kita dekatin, kita panggil ustaz. Nah, baru berdua. Itulah cara yang baik nasihatnya. Jangan mentang-mentang salah, kita melihat orang salah, seketika kita katakan kamu salah di depan umum. Ini tidak boleh, ini dilarang dalam Islam. Kita tidak boleh membuka aib orang di depan umum. Makanya kalau mau menasihati, kita lihat dulu kira-kira dia menerima nasihat ini. Kalau menerima, itu hasanah, kebaikan buat kita. Tapi kalau tidak menerima, bukan hasanah, sayyi'ah buat kita nanti. Itulah Pak, kalau misalnya kita mau menasihati orang, bagi orang apapun, siapapun, maka lihat dulu kondisinya. Kita pantau dulu. Kalau bahasa keren Sundanya, intip memang dientep, katanya gitu. Intip memang dientep, intip dulu, baru entep, baru gitu. Mana targetnya nih? Kalau kita ini kan kayak pencuri, lihat mereka pencuri itu, pintar mereka.
kapan nih penghuni rumah ini kosong. Nah, mantau dia kan, oh jam sekian keluarnya nih, terus siapa aja di dalam rumahnya, dipantau sekian orang. Setelah dipantau dengan matang, baru beraksi dia. Nah, sama seperti kita ini, kita ingin menasihati orang tapi tepat sasaran. Bagaimana caranya? Ya ibaratnya anak panah kita. Sebelum kita lepaskan, kita pantau dulu targetnya. Paskan, pas belum nih? Pas, lepaskan baru. Sudah pas, baru nasihati dia. Jadi nggak boleh kita ingin mentang-mentang kita mengamalkan satu hadis yang berbunyi, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat di antaramu munkarat, maka fal yughayyiru biyadi, maka hilangkan, rubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan apanya? Dengan lisannya. Ini kapan terjadinya? Ini ada bahasan khusus di sini. Untuk bagian ada munkar yang bisa dihilangkan munkarnya, ada orang minum minuman, maka hancurkan minumannya. Itu bagi orang yang kuat, penguasa, bisa seperti itu. Kalau bukan penguasa, para ulama misalnya, atau orang tua kepada anak, guru kepada murid, nah baru lisan nanti, ucapan dengan lisan. Nah, itu pun lihat dulu apakah dia menerima atau tidak. Kalau bapak mungkin wajar dengan anaknya, atau mungkin guru muridnya wajar. Kalau sahabat dengan sahabat, apa dia mau menerima nasihat kita? Kita lihat dulu. Kalau menerima, silakan teruskan. Kalau tidak bisa menerima, kayaknya ini orangnya keras sekali, upayakan dengan cara apapun. Mungkin bahasa kita kurang baik, cobalah yang lembut bahasanya. Jangan langsung lembut dulu, usap-usap dulu. Coba, insya Allah mungkin dia bisa merubah nanti. Tidak bisa juga, baru dengan hatinya inkarnya. Inkar bahwasanya ini tidak boleh ya Allah. Kalau tidak inkar dengan hati, maka kita ikut terjerumus dosa seperti yang mereka lakukan. Kita melihat TV, Pak, ya TV. Kadang-kadang di TV suka ada aurat terbuka, perempuan tidak pakai jilbab misalnya, bahkan terlihat tangannya, bahkan kakinya, bahkan lebih dari itu. Sama-sama kita berkumpul dengan keluarga. Apakah kita inkar dengan itu? Apa kita menikmatinya? Ini hal yang munkarat, tidak boleh kita lihat. Tatkala ada itu, kita katakan kepada keluarga itu tidak boleh, nak. Kita nggak boleh melihat auratnya perempuan. Kita hanya dibolehkan melihat wajah dan telapak tangannya. Apa kita bicara ke anak seperti itu? Tidak, dosa kita. Atau setidaknya kita katakan dalam hati, ini hal yang dilarang ya Allah, ini haram. Jangan kita menikmatinya. Apapun yang kita lihat, kalau memang itu salah, tidak baik, tidak boleh, maka minimal inkar dengan hati kita. Kalau tidak inkar dengan hati kita, maka kita sama dosanya dengan orang yang kita lihat itu yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Masih ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, luar biasa di sini. Saya datanya Ustaz, coba saya minta pamit, minta waktu kira-kira 5-7 menit. Ini besok tanggal 7 saya di sini sudah 2 bulan pas tanggal 7 besok itu. Saya mohon pamit, barangkali ada kesalahan kekeliruan di sini yang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan. Mohon maafkan Bapak. Mohon maafkan saya ya. Alhamdulillah. Terus saya pesan Bapak-bapak semua, anak-anakku semua yang saya banggakan. Ini jamaahnya luar biasa, masih muda-muda, bagus-bagus, ganteng-ganteng. Alhamdulillah luar biasa. Saya pesan tadi sesuai dengan pesannya Ustaz bahwa semua orang itu merugi. Dan di sini supaya kita untuk selanjutnya jangan sampai merugi, marilah kita jalankan pesan Ustaz tadi, yaitu supaya tidak merugi. Moga yang ada kesempatan itu belajar baca Quran yang sempat, marilah disempatkan, karena di sini itu sudah luar biasa, masya Allah. Ustaznya masih muda,
sabar dan telaten Masya Allah nuntuni jamaah semua supaya bisa membaca Al-Quran yang benar. Kita berdoa semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, senantiasa diberi kesehatan, dan monggo jamaah selalu kita mengikuti yang kalau yang belum sempat disempatkanlah. Ini kesempatan yang paling bagus karena baca Al-Quran itu pahalanya sangat besar sekali. Monggo kita